Apa sebenarnya yang diinginkan dalam kehidupan setiap orang? Bukan hartanya, bukan profesinya, bukan uangnya sebenarnya, tetapi yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Kesetiaannya inilah yang Tuhan ingin. Kenapa Abraham itu menjadi bapa segala orang yang beriman? Kenapa Papa Abraham itu menjadi bapa orang yang percaya? Kenapa Abraham itu benar-benar menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Bukan karena Abraham itu orang yang hebat, bukan karena Abraham itu orang yang pintar, bukan Abraham itu orang yang berpengalaman. Tetapi karena Tuhan dapati hati Abraham ini adalah setia kepada Tuhan. Amin. Karena kesetiaan itulah maka Tuhan itu mengikat perjanjian dengan Abraham, bahwa engkau akan menjadi bapa bagi semua orang yang percaya di muka bumi ini. Dan oleh karena engkau, maka semua makhluk di muka bumi akan diberkati. Firman ini merenungkan dalam kehidupan saya. Apakah cuma untuk Abraham firman ini? Tidak. Tapi untuk juga saya, untuk saudara. Kalau Tuhan juga dapati kita setia, maka oleh kita pun, orang dimanapun yang menerima kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Tapi kalau Anda dan saya tidak setia sama Tuhan, orang pun yang menolong Anda dikutuk oleh Tuhan. Ini sangat keras saya bicara. Setuju nggak? Amin. Kenapa? Karena Anda tidak mendatangkan berkat untuk orang itu. Karena Tuhan itu tidak memberkati kita. Setuju dengan saya? Nah, itu sebabnya, namun untuk Tuhan dapati umatnya setia ini nggak semudah itu kita bilang, Tuhan aku setia sampai mati. Oh enggak. Tuhan aku mau setia. Tuhan bilang, oke, ayo buktikan. Betul ya? Kesetiaan itu membutuhkan sebuah bukti, sebuah pembuktian. Nah, untuk dapat dibuktikan maka setiap kita itu harus lewat proses namanya ujian kesetiaan. Setuju enggak? Ada ujian kesetiaan. Seorang laki-laki menyatakan cinta sama seorang wanita, bahwa aku rela mati buat engkau. Tunggu dulu. Kalau wanita yang bodoh langsung GR dia. Tapi jangan, buktikan dulu, suruh dia buktikan. Betul enggak kira-kira? Sebab kebanyakan cuma gombalan. Betul ya? Setelah diminta buktinya, ya sudah, enggak ada. Nah berani. Dia bisa begini, memang cuma ngana tuh perempuan. Itu orang mana tuh bilang. Ternyata memang dia nggak setia, betul nggak? Jadi sama-sama kembali kita buka firman Tuhan. Buka hati saudara, kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal pertama. Ya. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, ya, yang telah melahirkan, yang rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini luar biasa. Jadi ketika saudara dan saya dilahirkan kembali, artinya menerima Kristus sebagai Tuhan, menerima kodrat ilahi dalam hidup saudara, maka kita itu diberikan Tuhan janji. Amin. Diberikan Tuhan janji, satu dikatakan diberikan Tuhan janji itu mendapatkan bagian hidup
yang penuh pengharapan. Jadi kita ini dijanjikan Tuhan untuk masuk pada tujuan hidup yang penuh dengan pengharapan. Tidak sia-sia, setuju? Tapi penuh pengharapan. Artinya kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya disiapkan oleh Tuhan untuk masuk pada tahapan atau tingkatan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, dan kebahagiaan yang Tuhan siapkan ke depan. Bukan apa? Kehancuran. Bukan kerusakan. Tetapi satu hidup yang penuh pengharapan. Bukan gak ada harapan dalam Tuhan Yesus. Amin. Tapi penuh pengharapan. Sehingga hidup kita ini tidak stres, tidak frustasi. Betul enggak? Tidak depresi. Karena ada pengharapan. Maka ada pengharapan. Maka lahirlah semangat untuk bekerja. Haleluya. Semangat untuk melayani, semangat untuk hidup, semangat untuk menyembah Tuhan, semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk memberi buat Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kepastian pengharapan dalam Tuhan. Ini yang Tuhan janji. Namun untuk sampai pada tujuan itu ada proses. Namanya harus melewati ujian. Untuk menanjak maju pada satu taraf hidup yang lebih baik penuh pengharapan. Itu tidak semudah yang saudara Bapak Ibu bayangkan. Ada sebuah perjalanan yang mungkin Tuhan izinkan kesusahan, proses pembentukan, betul gak kira-kira? Rintangan, aniaya, fitnah, semua, betul? Dan ini namanya ujian. Ujian kesetiaan itu meliputi 3, bisa saudara catat. Meliputi 3. Yang pertama, untuk mencapai satu kehidupan yang akan lebih baik, untuk mencapai satu kehidupan yang sukses ke depan, bahkan dikatakan yang tersimpan di dalam kerajaan Allah, maka ujian yang pertama seringkali Tuhan izinkan penderitaan. Haleluya. Kesusahan, amin. Untuk menguji kemurnian iman kita, betul tidak? Untuk menguji kemurnian motivasi kita, ikut Tuhan kita ini betul murni cari Tuhan atau cari apanya? Anda mencintai seseorang, seorang pria, seorang wanita. Apakah Anda mencintai dia karena dianya? Atau karena Anda tahu dia orang kaya, maka Anda cinta dia, betul tidak? Motif kecintaan kita ini nggak betul nggak kira-kira? Betul kan? Nanti pada endingnya dia tahu bahwa dia hanya dicintai karena dia punya di belakangnya. Dia akan tinggalkan Anda. Dia akan kecewa, betul nggak? Betul? Dan Anda juga pasti kecewa. Karena apa yang Anda kejar tidak akan pernah Anda dapati. Sudah ketahuan duluan, betul ya? Haleluya. Ketahuan bohongnya itu. Iya kan? Nah, ini yang pertama adalah ujian kesetiaan adalah penderitaan. Ketika Tuhan katakan begini sama misalnya Pak Robert, aku akan memberikan kepadamu misalnya pekerjaan yang sekian besar ini. Ini nggak mudah langsung dapat. Betul nggak, Pak? Ada proses menuju ke sana. Ada banyak rintangan, bahkan mungkin membutuhkan pengorbanan, betul enggak? Untuk sampai ke situ. Waktu kita, pikiran kita, perasaan kita, harga diri kita, bahkan uang kita mungkin bisa menjadi korban dari semuanya untuk mencapai kesuksesan. Dan hanya itu namanya ujian kesetiaan. Kalau kita tidak nyerah, kita maju, betul? Amin. Tapi kalau kita menyerah, maka tertunda tujuan kita untuk capainya. Jadi poin pertama, ujian kesetiaan. Semua orang percaya, tidak ada terjadi langsung dari kejadian dia langsung lompat ke wahyu. Dan orang senang hari-hari ini bicara wahyu, akhir zaman. Nggak apa-apa sih, tapi dia lupa. Sebab Anda ke wahyu, Anda harus tahu kejadiannya dulu. Benar nggak kira-kira? Ada proses.
Belajar firman itu bukan cuma belajar wahyu, belajar kejadiannya dulu. Kejadiannya apa lagi? Keluarannya, bilangannya, imamatnya, baru ulangannya. Ulangannya artinya apa yang Anda sudah pelajari diuji, namanya diulang. Betul nggak kira-kira? Ini ada guru di sini, betul ya? Diuji. Benar nggak Anda sudah memahami apa menjadi rencana? Dan ini namanya penderitaan itu nggak enak. Biasa saudara sering dihargai, dihormati orang ketika ikut Tuhan. Tuhan tidak izinkan engkau mendapat penghormatan untuk sementara waktu. Amin. Tapi engkau hanya mendapat penghormatan dari Allah itu sendiri. Maka dia biarkan orang di sekitar Anda itu memfitnah Anda, merendahkan kita, menghina kita. Betul tidak? Itu sakit adanya. Haleluya. Tapi itulah penderitaan, ujian. Penderitaan. Itu yang pertama. Siapkah kita? Aduh Pak, pandemi ini susah lagi. Kok tambah susah. Bikin susah lagi. Tapi katakan terima kasih Tuhan. Justru dalam kesusahan itulah aku dapat melatih keseimbangan hidupku. Haleluya. Untuk semakin maju dengan Tuhan. Itu poin pertama. Jadi penderitaan. Filipi 1 ayat 1 pasal 1 ayat 9 berkata, sebab kepada kamu bukan saja dikaruniakan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita untuk Kristus. Jadi kita orang Kristen ini bukan cuma dikaruniakan hidup percaya. Udah ada percaya beres. Semuanya udah beres. Tuhan udah bereskan, sudah kita santai aja. Kita nonton saja. Kita santai-santai kemana-mana. Semua sudah beres. Enggak seperti itu. Haleluya. Ada proses iman. Kita katakan kita mengasihi Tuhan. Tuhan akan uji kita. Ujian kesetiaan dalam hal kasih. Ujian kesetiaan dalam hal kepercayaan kita kepada Tuhan. Ujian kesetiaan kita dalam melayani. Dalam kita beribadah. Dalam kita menyembah. Dalam kita memberi. Bagaimana caranya Tuhan menguji? Ketika Anda sedang krisis dunia hari ini, kita hadapi. Semua segala sesuatu baik krisis. Tetapi tuntutan Tuhan harus tetap memberi. Berani gak kira-kira? Oke? Aduh, kalau dulu Pak saya kan punya, makanya saya memberi banyak. Kalau sekarang payah. Tidak berubah kesetiaan itu. Kesetiaan itu tidak bisa mengikuti zona. Kalau zona aman, aku beri bagus. Kalau zona nggak aman, aku tahan yang lain. Gak gitu dengan Tuhan. Setuju? Jadi kesetiaan itu dari awal, apa yang kita bangun kepada Tuhan dari awal. Tuhan mau itu sampai akhir tetap sama, tidak berubah. Katakan amin. Jangan berubah. Saya punya teman, dia ini senang memberi buat Tuhan. Tidak usah sebut namanya. Satu ketika Tuhan menguji dia mengalami keuangannya ditipu oleh Tuhan 4M. 4 miliar, dia cerita sama saya, aduh Pak Freddy, 4 miliar. Teman-teman lagi, pengadilankan saja orang itu. Dia bilang, enggak mau. Tidak mau. Jangan masukkan orang ke penjara. Tuhan saja membebaskan saya dari penjara. Masa saya membawa orang itu ke penjara? Dia hanya berdoa. Dan dia itu senang memberi. Dia enggak kurangi pemberiannya walaupun dia sedang krisis. Tetap jumlah itu dia tetap lakukan. Karena kalau dia ambil dari punya dia sendiri, yang sebenarnya sudah sekorek, tapi untuk tetap setia, karena dia sudah komitmen dari awal, setia untuk Tuhan. Tuhan uji, setia nggak dia? 1 tahun, dia bilang Pak Franky puji Tuhan. Hanya Tuhan jawab 10 kali lipat, dari 4 miliar hilang, 10 kali lipat kembali. Dan saya nggak Tuhan bilang. Abraham itu diuji Tuhan. Ketika Tuhan minta yang paling terbaik, yang paling berharga dalam hidupnya, itu Ishak, berikan. Berani gak? Abraham berani berikan. Ketika dia berani berikan, Tuhan gak pernah ngambil.
Tuhan yang uji, bilang kiri kanan. Tuhan yang uji kita. Hati kita itu ke itu atau ke Tuhan, betul nggak? Jadi ini ujian pertama. Siap? Bilang Tuhan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Ganti cobanya. Lihatlah aku, betul nggak? Karena Tuhan nggak pernah mencobai. Oke? Ujilah aku Tuhan, lihatlah Tuhan. Aku lihatlah diriku Tuhan. Lihatlah keangkuhanku Tuhan. Yang selama ini seringkali aku menghindar ketika Tuhan izinkan mengalami kesusahan. Itu pertama. Yang kedua, waktu. Ujian kesetiaan adalah masalah waktu. Kita sedang berjuang pada satu masa-masa seringkali titik akhirnya nggak tahu kapan, betul nggak kira-kira? Ini mempertahankan kesetiaan di tengah-tengah waktu yang tidak jelas, betul nggak? Ini membutuhkan kesabaran, dan itu semua proses. Jadi ujian kesetiaan kedua adalah masalah waktu. Pengkhotbah pasal 3 berkata, segala sesuatu ada waktunya. Haleluya. Ada waktu. Ketika Tuhan janji kita menjadi misalnya apa buat saudara? Menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang benar-benar diberkati luar biasa. Poin pertama saudara lewati, berjuang, merintis usaha, merintis pelayanan dengan mati-matian, dengan susah payah, dengan air mata, betul tidak kira-kira? Dengan waktu yang kita harus lewati. Kadang-kadang kita bilang Tuhan sudah terlalu lama. Saya bergumul untuk usaha saya bergumul untuk anak-anak saya bergumul untuk istri saya bergumul untuk rumah tangga saya bergumul Tuhan untuk saudara saya. Belum semua ada perubahan. Tuhan bilang ada waktunya. Amin. Ada waktu. Yang Tuhan mau tetap setia dalam menunggu waktu itu. Tidak berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Menyembah, beribadah, melayani dan semangat tidak berkurang sama sekali. Haleluya. Jadi masalah waktu. Kalau waktu Tuhan itu tiba, saudara, Alkitab berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Betul enggak? Ketika waktu Tuhan datang, kita kaget sendiri, waduh luar biasa. Tapi sebelum waktu itu datang, waktu pertolongan Tuhan belum datang, waktu penggenapan janji yang Tuhan sampaikan sama kita belum terjadi, jangan kurangi kesetiaan kita untuk menyembah Allah. Haleluya. Jangan kurangi kesetiaan kita untuk melayani Dia. Jangan kurangi kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan kurangi kesetiaan kita untuk berkorban dan memberi buat pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Jangan kurangi, karena semuanya Tuhan perhitungkan waktu yang sudah Dia tetapkan. Setuju? Yesus ada di Kana dalam satu perkawinan. Pesta 7 hari, ketika berjalan baru 3 hari, mereka sudah kehabisan anggur. Apa yang terjadi? Ibu Yesus datang kepada Yesus berkata, mereka kehabisan anggur pesta ini. Yesus berkata dalam ayat yang keempat, Yohanes 2 ayat 4. Waktuku belum tiba ini. Ada waktu. Jangan paksakan aku. Aku tahu waktuku melakukannya. Yang aku inginkan, kau persiapkan dirimu untuk waktu itu. Amen. Amen. Persiapkan diri kita membangun sebuah kesetiaan kepada Tuhan. Dalam Mika pasal 5 berkata, apakah ini kehendaki Allah kepada seseorang selain kesetiaan? Tidak ada yang lain. Kesetiaan, setia beribadah. Kesetiaan itu tidak didasari karena hidup kita sedang nyaman, sedang enjoy, sedang mendapat pujian, sedang mendapat berkat. Tapi kesetiaan itu didasari oleh karena cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Berikan yang menurut Tuhan. Kalau dasarnya itu, goncangan apapun, waktu lama apapun, kita akan tetap berkata, Tuhan Engkau baik.
Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau satu-satunya yang kucinta, tidak ada yang lain. Haleluya. Waktu berjalan panjang. Ada orang lihat 15 tahun Tuhan baru jawab doanya. Ada orang 3 tahun bergumul, Tuhan jawab. Ada yang cepat, itu semua dalam waktunya Tuhan. Amen. Dan kemurahan Tuhan bukan menurut waktu kita. Nah, ketika kita sabar, menunggu waktu, tetap setia, tetap semangat, tetap melayani, ya, tetap benar-benar mempertahankan kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan. Dengan waktu yang panjang mungkin Tuhan proses, Tuhan bentuk, Tuhan banting kita, betul enggak? Dan Tuhan dapati, hambaku ini setia, umatku ini setia. Maka ketika Anda sudah tidak bergumul lagi untuk satu poin itu, Tuhan bilang, aku yang akan melakukannya. Dan itulah Alkitab katakan, seperti orang yang sedang bermimpi. Gak sangka, mimpi kali aku. Gak nyangka loh. Itu semua Tuhan kerjakan. Jadi tunggulah waktu Tuhan bagi kita semua. Ada waktu Tuhan membuat kita menangis. Ada waktu Tuhan mau izinkan kita dihina. Ada waktu Tuhan mau kita tertawa dan dipuji, dimuliakan oleh Dia. Haleluya. Itu sebabnya mari kita harus belajar tetap setia. Yang terakhir adalah ujian kesetiaan adalah masalah berkat dan kesuksesan. Berkat dan kesuksesan. Nah, disinilah masalah orang-orang percaya. Masalah kesuksesan, masalah berkat. Ketika saudara dan saya berjuang mulai dari awal dalam perintisan pelayanan begitu luar biasa dengan mata. Mungkin ada yang mulai dari 1 orang, mungkin ada yang mulai dari 1 keluarga, 2 orang, sehingga dia menjadi gereja yang besar, pelayanan penginjilan yang besar, betul tidak? Mungkin Anda juga memulai satu usaha dari modal dengkul, tapi dan akhirnya berhasil, betul tidak? Dengan waktu yang panjang di proses Tuhan dan akhirnya berhasil usahamu, berhasil dan sukses menjadi orang yang benar-benar sangat diberkati oleh Tuhan. Ingat, belum selesai ujian Tuhan untuk hidup saudara. Justru ujian yang terberat adalah di sini. Dan banyak orang-orang sukses, banyak hamba-hamba Tuhan sukses yang jatuh pada kesuksesan. Betul nggak kira-kira? Amin. Waktu belum punya apa-apa, air mata di hadapan Tuhan. Tetapi setelah sudah punya apa-apa, air matanya tidak ada lagi. Waktu belum punya apa-apa, mempersiapkan khotbah dengan berjam-jam di mata Tuhan. Tapi ketika sudah terkenal, 5 menit saja berdoa, dia pergi dengan khotbah 6 kali sehari. Benar gak kira-kira? Ini yang terjadi. Justru pada saat kita diberkati, dipercayakan Tuhan harta, dipercayakan Tuhan popularitas kita, maka di situ Tuhan ingin menguji apakah kita masih tetap mempertahankan kesetiaan, semangat kita seperti awal engkau jumpa dengan Tuhan. Amin. Atau tidak. Kalau tidak, maka Tuhan akan kembalikan kita kepada yang awal. Itu saya sudah jumpai banyak orang. Dulu waktu mulai usaha dia selalu panggil pendeta, doa, air mata. Pas maju bless, pendeta mau cari pun susahnya minta ampun. Lebih mudah ketemu Yesus daripada dia. Sibuk terus. Akhirnya Tuhan kirim dia kembali. Set ketemu dan saya sudah habis. Kita doakan lagi, sekarang mulai naik lagi. Haleluya. Saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, ujian 3 ini adalah berkat. Dulu masih perintisan jalannya tertunduk. Ketika sudah naik jalannya terangkat. Beda gak kira-kira? Berbeda. Dulu masih merintis, maklum, HP-nya masih di sini, disembunyikan. Setelah pakai HP yang dia angkat terus begini. Ini sangat berbahaya. Dulu masih merintis gereja manapun khotbah,
undang khotbah dia. Nggak dapat PK ataupun dapat PK, datang dia. Karena anugerah Tuhan bagi dia. Ketika sudah nama terkenal, dia tanya berapa jemaat di situ. PK-nya berapa? Saudara yang kekasih, ini Tuhan dapati banyak sekali seperti itu. Justru di kesuksesanlah Tuhan mulai menguji saudara. Salomo jatuh bukan pada saat merintis. Daud jatuh bukan saat sudah merintis. Amin. Tapi saat sudah sukses dan ada di peranginan, luar biasa, istana, dia jatuh. Raja Usia hancur. Dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 berkata dan 4. Ketika dia menjadi raja masih muda belia, dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan dia hidup dalam bimbingan seorang imam. Namun ayat 16 berkata, setelah dia kuat, dia menjadi sombong dan angkuh. Dia mau melawan hamba Tuhan, dia mau melawan seniornya. Tuhan tidak dapati kesetiaan itu. Kesetiaan itu tetap diuji sampai kita memiliki segala-galanya. Kalau kita sadar bahwa tetap ujian berlaku, maka ketika Anda diberkati, Anda ingat baik-baik saudara, Bapak Ibu jemaat, itu semua adalah anugerah Allah. Justru ketika kita sedang diberkati, justru disitulah Tuhan tunggu. Kita harus lebih semangat daripada pertama kita sedang merintis. Amin. Semangat kita kenapa? Karena Tuhan sudah percayakan semua. Dulu belum kan masa Anda cari Tuhan hebat, maka sekarang sudah diberkati Anda cari Tuhan setengah-setengah, atau ya karena pikirkan sudah tersedia semua, ngapain lagi doa panjang-panjang, ngapain lagi puasa, jangan usah puasa loh, nanti kurus mah. Dulu puasa terus, betul nggak? Kalau nggak puasa lagi doa, kalau nggak puasa nggak ada mujizat. Sekarang sudah ada modal, nggak usah puasa Pak, jaga tubuh. Ini yang terjadi hari ini. Kesetiaannya berubah cepat. Saudara, saya tidak harapkan itu terjadi untuk kita jemaat Tuhan. Dan semua orang percaya, dimanapun berada, kita tak mempertahankan kesetiaan. Ketika engkau masih merintis, ketika engkau melewati waktu yang panjang, tetap setia melayani. Semangat terus, jangan pernah mundur. Dan ketika waktu Tuhan selesai untuk saudara, dan dia angkat kita, dia muliakan kita, dia buat kita besar. Amin. Kalau segala sesuatu kita tercapai, ingat, disitulah Tuhan menginginkan kita harus semakin setia dan semakin benar-benar mencintai Tuhan, dan tetap membangun terus hidup kita semangat yang tidak berubah. Haleluya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita siang hari ini. Amin.